Halo, shalom, selamat pagi, oma opa, dimanapun berada. Jumpa kembali pagi hari ini bersama saya Esther Suryadiningrat dari Pelkat PKLU GPIB Kriya Mulyo Purworejo, Jawa Tengah. Dalam acara pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan ikutlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolonglah Tuhan. Namun demikian, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan serta pembacaannya, baiklah kita akan mengawali dengan doa. Bersama-sama kita akan berdoa. Allah Bapa yang kudus, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami dari saat kami terbangun di pagi hari ini dari tidur nyenyak kami semalam. Dan kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya di pagi hari ini. Namun demikian, mari Tuhan, Engkau hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman serta kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Namun, aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata para pemuka Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Demikian firman Tuhan. Kita lanjut dalam bacaan SBU yang diberi judul "Bagi Dia yang Menghakimi". Dalam dinamika politik nasional, kita sering melihat kontras antara budaya caci maki di media sosial dan sikap figur pemimpin yang memilih tetap tenang meski dihina dan difitnah. Kedewasaan untuk tidak membalas demi rekonsiliasi bangsa memberikan kesejukan di tengah panasnya perbedaan. Hal serupa dialami Yesus yang dituduh sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Namun Yesus tidak terjebak
dalam pembelaan, ego yang reaktif. Yesus memindahkan fokus dari pembuktian diri kepada penghormatan kepada Bapa. Ia tetap tenang karena yakin bahwa ada satu yang mencari hormat baginya, yakni Allah, Hakim yang adil, sehingga nilai dirinya tidak lagi ditentukan oleh penilaian negatif dari dunia. Kita seringkali merasa sangat kesusahan ketika orang salah menilai kita. Kita merasa harus membela diri habis-habisan karena kita masih menggantungkan harga diri pada pengakuan orang lain. Padahal Yesus mengingatkan bahwa urusan mencari hormat dan menghakimi adalah hak prerogatif Allah. Jika kita tahu siapa yang memberikan nilai pada hidup kita, maka komentar negatif dari siapapun tidak akan mampu mengguncang jati diri kita di dalam Tuhan. Kualitas iman kita akan teruji saat kita mampu berhenti menjadi hakim bagi sesama. Jangan sampai ketika kita sudah rajin beribadah, tetapi di saat yang sama dengan mudah melabeli orang lain kurang iman atau terkutuk hanya karena mereka berbeda dengan kita. Ini adalah bentuk modern dari tuduhan kerasukan setan. Mari belajar dari Yesus, fokuslah pada menghormati Allah melalui ketaatan dan biarkan Dia, Hakim yang adil, menjaga dan membela kehormatan kita. Datangnya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai yang melanda kami. Jika maut rohani dan jasmani, Allah perisai. Oma Opa, untuk menutup pembacaan serta perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan berdoa kembali. Ya Tuhan yang rahmani, sungguh kami bersyukur karena mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang sudah mengingatkan kami. Ajarlah kami untuk tidak menghakimi sesama kami, serta taat dan menghormati Allah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota PKLU dimanapun mereka berada. Berdoa agar ada damai sejahtera, sukacita di dalam menjalani masa tua kami. Bagi Oma Opa yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh serta sakit penyakit, mari Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan tabib di atas segala tabib. Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan berikan kebugaran bagi tubuh yang lesu. Dan bila ada di antara Oma Opa yang dalam pergumulan hidup, baik itu tentang anak cucu, mari Bapa, Engkau akan berikan kelegaan. Dan inilah Tuhan, ucapan syukur kami, rangkaian doa kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam kuasa-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tadi
rangkaian dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.